Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Masih tetap sehat dan semangat kan? Oke, hari ini kita belajar menemukan rumus modus untuk data berkelompok. Nah, mari kita lihat dari grafik ini, dari sumbu Y itu adalah frekuensi, sumbu X itu adalah nilai. Nah, kita lihat di sini ada titik A ditarik ke garis D. Jadi ada garis AD, kemudian dari titik F ditarik ke titik C sehingga ada garis FC. Nah, hasil perpotongannya adalah di titik G, di mana titik G ini adalah titik modusnya. Kemudian kita lihat di sini ada sebelumnya kita tarik garis membentuk titik B dan titik E. Kemudian kita lihat AC itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya atau kita namakan D1. Kemudian FD ini adalah selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kita simbolkan dengan D2. Kemudian di sini ada tepi bawah, kemudian ada kelas modusnya dan ada panjang kelasnya. Mari kita membuktikan dari grafik tersebut. Diperoleh bahwa modus itu adalah tepi bawah ditambah dengan BG. Kita akan mencari BG. Kita lihat dulu bahwa segitiga AGC itu kongruen dengan segitiga DGF. Sehingga BG banding AC sama dengan GE banding FD. Kita lihat bahwa GE itu adalah sama dengan P dikurang dengan BG. Sehingga dapatkan BG dibanding dengan D1 sama dengan P min BG per D2. Sehingga D1 dikali BG itu sama dengan D1 dikali P dikurang BG. Sehingga D2 BG sama dengan D1 dikali dengan P dikurang D1 dikali dengan BG. D1 BG ditambah D2 BG itu sama dengan D1 P. Nah, kita gabungkan yang punya BG-BG, jadi BG dikali dengan D1 plus D2 itu sama dengan D1 dikali dengan P. Sehingga BG itu sama dengan D1 dibagi D1 plus D2 dikali dengan P. Kembali di awal tadi bahwa MO adalah sama dengan TB ditambah dengan BG. Sehingga modusnya itu sama dengan tepi bawah ditambah dengan D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali dengan P. Bagaimana? Mudah bukan untuk menemukan rumus dari modus data berkelompok? Oke, kita sekarang ke permasalahan tentang modus. Kalian tentu tahu tentang Bali. Bali merupakan tempat wisata yang diminati oleh penduduk Indonesia maupun luar negeri. Banyak tempat wisata yang dapat dikunjungi, dan pastinya memanjakan mata dengan pemandangan yang indah dan juga orang-orangnya yang ramah tamah. Pengunjung yang datang pun dari berbagai usia. Salah satu yang menjadi tempat destinasi di Bali adalah Nusa Dua. Berikut adalah tabel distribusi frekuensi pengunjung yang mengunjungi Nusa Dua Bali pada tanggal 1 Januari 2020. Dari tabel tersebut, berapakah modus dari data di atas? Kita akan selesaikan. Ini ada datanya. Kita ketahui bahwa modus adalah nilai yang sering muncul atau yang sering keluar atau yang banyak muncul. Kalau dilihat dari tabel, kita ketahui bahwa frekuensinya yang paling banyak adalah di interval usia 45 sampai 49 yaitu 20. Kemudian kita ketahui bahwa modus itu sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali dengan panjang kelas. Sekarang kita akan mencari tepi bawah dari data di atas. Tepi bawahnya berarti ini sama dengan 45 dikurangi dengan 0,5 sehingga didapat 44,5. Selanjutnya kita akan mencari D1. Kita ketahui bersama bahwa D1 itu adalah selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kita cari. D1 berarti sama dengan kelas modusnya itu 20
Frekuensi kelas sebelumnya adalah 7, sehingga didapatkan D1-nya adalah 13. Kemudian D2. D2-nya berarti selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kelas modusnya itu adalah 20. Kelas modusnya itu adalah 20. Dikurangi dengan sesudahnya itu frekuensinya adalah 8, sehingga didapat D2-nya adalah 12. Kemudian kita cari panjang kelas. Panjang kelas berarti dimulai dari 45, 45, 46, 47, 48, 49. Jadi ada 5. Panjang kelasnya ada 5. Kemudian kita substitusikan ke rumus modus. Modus sama dengan tepi bawah. Tepi bawahnya adalah 44,5. Kemudian ditambah D1-nya adalah 13 dibagi D1 ditambah D2, berarti 13 ditambah 12, dikali dengan panjang kelasnya adalah 5. Kemudian ini dapat 44,5 ditambah 13 dibagi 25 dikali dengan 5. Ini bisa dihabis ya, dibagi ya. Sehingga ini sisanya 44,5 ditambah 13. 5 dibagi 25 berarti di sini 5. Sama dengan 44,5 ditambah dengan 13 dibagi 5 itu adalah 2,6 ya. Adalah 2,6. Sehingga didapatlah modusnya 44,5 ditambah 2,6 yaitu 47,1. Sampai di sini paham? Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.